Ayo! Apa yang kalian lakukan? Ayo, ayo. Bangun cepat! Ayo. Kawan! Kawan! Budi, keluar sekarang. Sudah jelas? Putra, keluar. Kamu dibebaskan dengan jaminan. Bagaimana dengan temanku? Urus dirimu sendiri. Jaya, pergi dari sini dengan kawan-kawanmu. Kamu bercanda? Apa yang terjadi? Pengacara Putra membayar jaminanmu. Kamu hebat! Putra, kamu seperti malaikat kecilku! Terima kasih, Putra. Di negaraku ada pepatah. Dari pertengkaran lahir persahabatan. Pasti kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Selamat, kamu tidak bersalah. Aku selalu tidak bersalah. Boleh aku pergi sekarang? Semua ini berkat Dokter Rina. Dia memberi kami banyak bukti berharga. Bahkan tadi malam aku menyelidiki penculikan yang kamu bicarakan. Budi, Siti tidak naik pesawat. Kami sudah bertahun-tahun mengikuti kasus perdagangan orang di perbatasan. Kami yakin yang menculik Siti adalah orang yang sama. Bagaimana kabarnya? Aku urus masalah Budi. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tahu. Cari cara untuk mengeluarkannya. Tenang, kasus ini ada perkembangan baru. Baiklah. Jadi, apakah kamu bersedia bekerja sama dengan kami? Lihat, sudah aku bilang. Apa yang kukatakan itu benar. Bagaimana kita bekerja sama? Kamu bisa melakukan banyak hal. Kami menyelidikimu. Kamu seperti komando. Aku tahu kamu akan terus mencari Siti. Jadi kalau kamu dapat informasi, bagikan saja dengan kami. Dan kalian akan berbagi denganku? Kamu bantu kami, dan kami bisa membantumu. Budi, dengar aku. Aku sudah tua. Kurang 7 hari lagi aku pensiun. Kuharap bisa tangkap binatang-binatang itu sebelum pensiun. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon aku. Budi. Baiklah. Eko? Hei, apa-apaan ini? Kenapa menginterogasi klienku tanpa aku? Ini bukan interogasi. Kami hanya mengobrol, kan? Jangan katakan apapun lagi. Kamu sudah tidak bersalah. Video sudah membuktikan ketidakbersalahanmu. Ayo pergi. Aku bilang, Siti diculik. Aku tahu, kamu pergi dulu. Bagaimana menurutmu? Kita lihat saja. Kamu menang.
Untukmu. Terima kasih. Kasih uang. Tolong. Kasih uangnya. Kembalikan uangku. Tenang, Pak. Tenang, tolong. Kembalikan tabunganku. Lepaskan pisau dan biarkan dia pergi. Hei Hadi, Dia menang uangku. Tunggu, Hadi. Lepaskan pisau sekarang. Jangan terburu-buru. Biarkan aku urus ini. serahkan padaku. Saudara, tenang ya. Kembalikan uangku. Kamu mau uang? Tabunganku. Ya, ku beri. Atau aku bunuh dia. Ini dia. Tidak. Ini untukmu. Bawa dia pergi. Hadi, biarkan dia pergi. Dia sudah cukup menderita. Budi! Siti, Budi! Berbahaya sekali. Kamu selalu sok pahlawan. tidak apa-apa. Tapi kamu benar-benar hebat. Tidak ada waktu. Aku harus pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kuberitahu? Ini untuk sampul. Sekarang? Budi, ke depan jagalah dirimu sendiri baik-baik. Apa maksudmu? Kamu tidak akan kembali? Kamu tahu ini yang selalu aku inginkan. Aku takkan biarkan lolos. Sisanya akan kita bicarakan nanti. Bagaimana dengan kita? Aku butuh waktu untuk berpikir. Tunggu. Aku harus jelaskan satu hal padamu. Kamu tahu berapa banyak orang mau jadi model? Antreannya sampai New York. Kamu tahu aku bukan begitu. Kalau begitu pergilah ke Los Angeles. Belajar desain dan jadi murid Schneider. Selesai kan? Ini selalu impianku. Tapi lihat bagaimana kita hidup sekarang. Bekerja, pulang, makan, lalu tidur. Hidup tak seharusnya begitu. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Baiklah, itu Agus datang menjemputku. Agus? Agus. Agus Carter?
Aku kirim semua datamu ke sutradara iklan dan perwakilannya. Setuju? Terima kasih, Agus. Ini hebat. Agus, aku sudah lihat fotonya. Sangat bagus. Benarkah? Keren. Aku senang kamu suka. Untuk sekarang ini yang terbaik. Kerja bagus. Terima kasih banyak, Rudy. Terima kasih, terima kasih. Baiklah. Selamat tinggal. Lepaskan aku. Ayo. Kemarilah. Naik. Masuk. Lepaskan aku. Bos. Hendra, saudaraku tersayang. Pergi ke kasino dan bilang pada Dewi, supaya kali ini dia tidak mengacaukannya seperti sebelumnya. Jelas? Tentu saja. Aku yang urus. Dengar, Rudy, kamu harus percaya padaku. Sudah selesai. Selamat tinggal. Saudaraku Rudy memberi kami tugas baru. Dia mau kita pergi ke kasino sekarang ambil seorang cewek dari Agus. Cewek baru, tugas baru. Lalu bagaimana dengan pemilik kasino Plank? Kukira Rudy mau kita bunuh dia secepatnya ya? Pemilik kasino itu kurang ajar. Dia pikir bisa mencuri tambang Francisco dari Rudy diam-diam. Kamu tahu, Rudy sangat marah. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Benar. Siapkan semuanya. Besok kita pergi ke Tucson untuk tanda tangan kontrak. Segera tambang Francisco akan jadi milikku sepenuhnya. Saya mengerti. Putra, kali ini semua tergantung padamu. Jangan mengecewakan kami ya. Apa kalian yakin yang kalian cari itu aku? Kalau ingatanku tidak salah, aku seharusnya menjadi pengkhianat bagi geng kalian Horace. Kalian harus tembak aku mati. Benar, kamu memang layak. Kamu kehilangan cewek waktu itu. Dia sudah hamil. Kalau dibawa tidak bisa dijual. Seharusnya kamu berterima kasih pada kami. Kamu benar. Rudy mau kami bunuh kamu. Tapi sekarang kamu cuma harus bantu kami dengan misi penting ini. Dan dengan begitu, di depan Rudy, kamu akan mendapat pahala besar. Sial! Kamu menang. Aku pergi habis-habisan. Sempurna. Dekatkan tanganmu. Dekatkan tinjumu. Budi, akhirnya aku dapat kamu. Putra tua kamu tak pernah berubah. Penjaga itu selalu cari masalah denganku. Susah payah aku dapat kerja ini. Ada kamera di atasku, 4 kamera. Sialan. Tidak akan segitunya kan? Di mana saja kamu selama ini? Kukira kamu mati.
Beberapa hari lalu ada yang bilang lihat kamu di jalan. Kukira kamu hilang. Kamu bawa uangku dan aku tak bisa temukan kamu. Aku bayar utangku padamu. Hei tua. Tapi hari ini, anggap aku berutang lagi padamu. Sayangku Siti, untuk kesempatan ini bagimu. Aku sudah berusaha keras. Terima kasih, Agus. Sungguh. Aku akan membalasmu dengan baik. Aku yakin itu akan terjadi. Halo, Dedi. Ini barang dagangan kita? Apa maksudmu? Barang dagangan. Agus, dia... Dia pembasmi serangga asing. Karena ada serangga di sana. Dia akan membunuh mereka. Bisa bicara di belakang, tolong? Pekerja sekarang ini sangat tidak sopan. Bicara nanti ya. Baiklah. Barang dagangan? Aku? Halo Budi. Kamu kenal orang ini? Tentu dia temanku. Teman lama. Teman lama ya? Budi, apa kamu tidak ada yang mau dijelaskan padaku? Apa maksudmu? Aku kurang paham. Budi, apa kamu pernah pakai pisau Swiss? Tom Cruise. Di film Collateral. Pembunuh yang dia perankan pakai pisau yang sama. Itu kuat. Dan tajam. Aku mau kalian ingat hari ini. Hari yang sangat istimewa. Ingat! Ingat selalu. Apa yang terjadi? Cepat! Setiap kamu muncul ada hal buruk menimpaku. Apa kamu pembawa sial? Sialan? Kartu masuk kasino yang kamu minta. Kita sudah beres. Putra, itu bukan keputusanmu. Benar. Ini tidak selesai semudah itu. Ini yang paling kamu suka. Habiskan makanmu dan pergi bekerja. Ada apa? Kamu yang meneleponnya? Kepada siapa? Tante, aku takkan menghubunginya diam-diam. Orang itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Jika dia mencoba menghubungimu, jangan hiraukan. Kita tak bisa memberi mereka lebih banyak kesempatan.
Ayo makan. Makan lebih banyak. Tentu aku makan lebih banyak. Selamat pagi. Dokter Rina, hari ini ada 12 janji temu. Baik, terima kasih. Rina, Irwan sudah check-in di Hotel Casino Plank. Kesempatan yang kamu tunggu-tunggu telah tiba. Kalau apa yang kamu katakan dulu serius, maka bertindaklah. Akhirnya kamu datang. Halo, saya ada janji dengan Tuan Irwan. Bisa kasih tahu kamar nomor berapa dia? Tentu, sebentar, tolong. Maaf, tidak ada orang di kamar sekarang. Tidak apa, aku kembali nanti. Wartawan Indra, aku sudah masuk ke komputer Irwan. Bukti apa yang kamu ingin aku cari? Kamu bisa membobol kata sandi? Bagaimana caranya? Itu bukan urusanmu. Selama itu terkait keuangan grup Galaksia, salin semuanya. Aku masih penasaran. Bagaimana kamu membobol kata sandinya? Dia pakai tanggal lahir kuku, oke? Maya, kita makan malam apa? Cepat, tolong. Irwan, datang bantu aku. Irwan, cepat datang. Lihat dirimu, buat apa beli banyak barang? Semua ini hadiah untuk Guru Wulan. Irwan, apa yang kamu lihat? Perhatianmu luar biasa. Jelas itu untukmu. Tapi karena aku kenal Guru Wulan, dia takkan tersenyum padamu meskipun kebetulan. Dia tak izinkan ayah melihat putrinya. Apa dia akan membenciku seumur hidup?
terlalu berlebihan. Baiklah, tidak mustahil. Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Putra, kamu di mana saja? Aku bilang, Kalau ada yang mau dikatakan, katakan cepat. Kita bisa bicara apa saja kecuali uang. Dedi, ada apa denganmu? Dia ada di sini. Kamu gila, bilang barang dagangan di depannya. Ada apa? Kamu bilang apa yang terjadi? Dia di luar. Baiklah sobat, tenang saja. Tenang, oke? Kita cuman harus serahkan dia ke Rudy. Lalu kita bisa dapat $50,000. Kenapa hari ini kamu bicara bahasa Inggris? Karena setelah ini aku pergi ke luar negeri. Kamu tahu, aku cuma mau 40% dari uang. Pikir apapun, kita harus pergi sekarang. Diam, dia akan dengar. Aku butuh uang itu. Diam, diam. Aku tak peduli apa yang kamu pikir. Dengar aku. Diam! Ya? Budi? Bukankah kamu sedang mengejar mimpimu? Budi datang selamatkan aku sekarang. Ada apa lagi? Aku baru dengar Agus dan seorang pria bicara mau bawa aku ke suatu tempat dan bagi-bagi uang. Di mana kamu sekarang? Waktu aku datang lewat jalan postal. Dari jauh terlihat Hotel Bellagio. Apa yang kamu lihat dari jendelamu? Di seberang sana, ada rumah abu-abu 2 lantai. Dan juga ada 2 kafe. Dan 1 toko kue. Sisanya tidak kelihatan jelas. Siti, tunggu aku di sana. Jangan bergerak dari situ. Kirim lokasimu. Siti? Siti! Siapa kamu? Aku sudah lihat fotomu, tahu? Aku tahu siapa kamu. Aku tahu namamu. Sial! Ada apa? Bukankah kita sepakat bahwa dia ke kasino ketemu Hendra? Apa yang terjadi? Dedi, apa yang sudah kamu lakukan? Jangan bikin ulah di studiku. Diam, Agus! Kamu yang meneleponku. Aku cuma melakukan tugasku. Tapi tidak di sini. Oke, tenang. Oke? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kamu jangan khawatir. Agus! Sam! Agus, lihat aku. Lihat aku! Tenang, sialan. Pacarku diculik. Dekat gedung abu-abu 2 lantai. Mungkin dekat toko kue atau kafe. Aku tidak tahu persis. Tenang, apa alamat pastinya? Bisa cari tahu? Kamu bisa nyetir atau tidak? Mas. Putra, di mana kamu? Siti diculik. Dia diculik, aku tidak bohong. Setelah bertahun-tahun tinggal di sini. Ya Tuhan. Agus sialan. Maaf. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik. Bagaimana kamu menyetir? Maaf. Sungguh aku sangat minta maaf. Ada urusan mendesak. Ini kartuku. Pergi cek. Kalau ada apa-apa telepon aku. Maaf. Budi, di sini. Sudah terbuka? Biarkan aku.
Ayo keluar cepat. Cepat! Baik, aku tahu. Ya Tuhan, lagi-lagi serangga aneh itu. Fitri. Dokter Rina dalam masalah lagi. Paps. Sial. Siti, Mundur. Siti. Budi, siapkan surat wasiatmu. Aku tahu kamu punya wanita. Namanya Siti. Aku akan mengubur kalian berdua di padang pasir. Dengar aku baik-baik. Lebih baik kamu kembali sekarang. Kalau tidak, kalian berdua mati. Aku serius. Apa-apaan ini? Putra, itu telepon Siti. Aku harus telepon polisi. Ya, polisi. Ini bukan teleponku. Bukan milikmu? Iya. Ya, Budi? Sepertinya kita tertukar telepon. Maaf, aku sudah sadar. Pasti waktu kita bertabrakan. Tukar telepon. Baiklah, kapan kita bisa bertemu? Kalau kamu punya syarat. Tidak, aku tidak punya syarat. Tapi aku sibuk dan tidak bisa pergi sekarang. Tapi aku juga mau ambil balik ponselku. Ngomong-ngomong, tadi aku terima panggilan darimu. Orang itu bilang kamu akan dibunuh. Dan juga seorang cewek bernama Siti. Apa? Siapa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya kamu berkelahi dengan seseorang. Baiklah. Kita bertemu di pintu masuk kasino Plank. Oke. Putra, Hadi menculik Siti. Ayo ke kasino. Orang-orang kasino? Tunggu! Apa-apaan yang kalian mau? Hadi. Tolong aku. Hadi, apa yang terjadi? Di mana Siti? Bosku. Kalian mau uang?
Uang tidak bisa membeli segalanya, apalagi tambang Francisco. Tambang Francisco bisa kuberikan, sungguh. Kalau kamu diam sekarang, kamu akan hidup 30 menit lagi. Darurat, ada darurat di sini. Di mana Siti? Hadi, di mana Siti? Bosku, tempat parkir. Lewat sini. Tolong aku. Lepaskan senjatamu. Berlutut. Pacarku diculik. Mereka menangkap orang yang salah. Polisi, ayo cepat pergi. Kenapa polisi datang? Masuk. Naik sekarang. Siti! Siti! Lepaskan aku. Naik cepat. Pacarku ada di mobil itu. Lepaskan aku. Hentikan mobil itu. Pacarku ada di mobil itu. Tolong bantu aku. Tolong. Pacarku ada di mobil itu. Lepaskan aku. Pacarku diculik. Tolong. Mereka menangkap orang yang salah. Mustahil. Tunggu. Pak polisi, pacarku diculik. Kami sudah konfirmasi dia di pesawat ke Paris. Dia tidak diculik. Tidak, kamu berbohong. Sepertinya dia meninggalkanmu ya. Katakan pada mereka, tolong. Pacarku diculik. Bawa dia pergi. Aku dengar lewat telepon. Dia bilang padaku, diculik. Kamu percaya? Omong kosong belaka. Saudara Leo, perhatikan mobil. Plat 236 SW. Seorang cewek diculik. Pasti ada di mobil itu. Hari ini aku pulang agak telat. Di sini ada cewek hilang. Dia dibawa mobil plat 236 SWZ. Diculik. Kita semua tinggal di sini. Kita harus saling mendukung lebih, dan lebih lagi di saat seperti ini kan? Aku harus bantu mereka mencarinya. Kasihan cewek itu. Dia dibawa mobil? Mari kita semua bergotong royong cari mobil itu. Baik, share Twitter ini cepat. Eko, ada apa? Bukankah kamu minta bantuan di grup cari mobil? Aku baru terima notifikasi. Seseorang melihat mobil plat 236 SWZ. Di mana? Orang bodoh itu masih percaya dia di pesawat ke Paris. Dia ada di Jalan Pinorojo dan Jalan Neut. Itu dekat denganku. Aku pergi ke sana. Baik, tapi hati-hati. Jangan mendekati mereka.
kenapa kita belum sampai? Kamu pikir kita sudah keluar kota? Sepertinya belum. Seharusnya kita serah terima di kasino. Tapi mereka mengacaukannya. Sekarang kita harus keluar kota. Apakah kita akan sampai tepat waktu? Masih belum jam 10:30. Tenang. Ayo! Apa yang kalian lakukan? Di mana dia bersembunyi? Selamat malam. Jepang? Halo? Korea? Kamu salah orang. Tunggu. Aku kenal cewek dari mana-mana. Biarkan aku coba lagi. Hampir lupa. Pasti kamu orang Cina, kan? Halo, kamu orang Cina. Kamu benar-benar salah. Tepat, kamu Cina. Tunggu. Hei, tunggu. Baiklah, aku tidak jahat. Aku berbisnis dengan orang dari mana-mana. Makanya aku cepat kenali dari negara mana. Kamu seorang nona yang sangat cantik. Aku fotografer. Biar ku tebak, kamu wartawan. Bukan. Agus! Hei! Didi! Cepat, kita harus pergi. Tunggu aku sebentar. Siti, lepaskan aku. Pacarku ada di mobil itu. Hei, aku mau bilang, beberapa orang menjalani seumur hidup dalam 1 menit. Aku tidak mau menyesal. Lihat. Ini kartuku. Namaku Agus. Cepat! Di Las Vegas aku yang terbaik untuk foto artistik. Selamat malam. Ya? Saya mau lapor. Saya lihat 2 penculik. Mereka di Jalan Pinorojo. Di persimpangan dengan Jalan Neut. Ya? Halo? Ayo. Bangun cepat! Ayo.
Kawan! Kawan! Budi, keluar sekarang. Sudah jelas? Kenapa lama sekali? Aku di sini kan? Apa buru-buru? Ini misi baru. Cepat! Wanita itu mengambil foto. Ikuti dia. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami, tolong. Dan kamu siapa? Selamat malam, dua sialan. Kamu siapa? Apa yang akan kamu lakukan? Bicara baik-baik. Tenang, jangan terburu-buru. Pergi sialan. Cepat. Jangan tekan aku. Aku tak bisa lari cepat. Di mana kamu sembunyi? Teleponmu tidak tersambung. Kamu membuatku khawatir. Boleh aku ikut ke kantor polisi? Dua orang bodoh. Cewek itu hadiah untuk Majed. Tidak ada yang boleh tahu. Dan kalian biarkan seorang wanita ambil semua foto? Dengar, Rudy. Kami sangat menyesal, sungguh. Sangat menyesal. Maaf. Dua bodoh. Pergi cari dia. Pakai cara apapun, hancurkan semua foto. Lalu bunuh dia. Harus beres sebelum jam 12 malam. Saya mohon, jangan mengacaukannya lagi. Mengerti? Kami lakukan, mengerti. Kami janji.
Selamat datang. Ini pertama kali Anda di sini? Kami punya beberapa menu makan siang spesial. Wulan, tunggu sebentar. Aku mau bilang sesuatu padamu. Putra, keluar. Kamu dibebaskan dengan jaminan. Bagaimana dengan temanku? Urus dirimu sendiri. Jaya, pergi dari sini dengan kawan-kawanmu. Kamu bercanda? Apa yang terjadi? Pengacara Putra membayar jaminanmu. Kamu hebat! Putra, kamu seperti malaikat kecilku. Terima kasih, Putra. Di negaraku ada pepatah. Dari pertengkaran lahir persahabatan. Pasti kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Dengan hak apa kamu sebut adikku? Baiklah, jangan bicara tentang adikmu. Bicarakan tentang putriku. Bagaimana kabarnya sekarang? Di mana dia? Apakah dia baik-baik? Kamu masih ingat punya putri ya? Sudah bertahun-tahun. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? Irwan. Guru Wulan. Jangan panggil aku guru. Aku tidak punya murid sepertimu. Guru Wulan, apa kabar? Apa masih mengajar musik? Kalau saya mengajar murid sepertimu, you pikir saya masih bisa jadi guru? Aku tidak lupa meski mati. Aku baru 8 tahun menikah dengan adikku. Putrinya baru berumur 6 tahun. Dan kamu memisahkannya darinya. Kalau murid-murid jadi seperti itu, kamu pikir saya masih pantas jadi guru? Anda tidak mengerti urusan kami. Maksudnya saya tidak mengerti? Bukankah kamu yang lain? Urusan hati tak bisa dijelaskan. Maya. Guru Wulan, semua terjadi sudah lama. Kami datang khusus ke sini. Dan Anda bicara seperti itu. Sungguh? Saya tidak mau bicara lagi. Saya juga tidak mau mendengar kalian. Setelah bertahun-tahun, semoga kalian hidup tenang. Wulan. Setelah adikmu meninggal, kamu bawa putriku diam-diam ke luar negeri. Aku tahu kamu selalu menyimpan dendam padaku, dan aku tak pernah menuntutmu. Tapi, aku ayahnya bagaimanapun. Irwan, kamu hancurkan hidup adikku. Dan sekarang datang dengan kata-kata manis. Kamu mau hancurkan putrimu sendiri juga. Aku tak mau menjelaskan masa lalu. Lagi pula, berhenti. Simpan kata-kata itu untuk saat kau mati. Dan sampaikan pada adikku. Dokter Rina, luar biasa, di hadapan 4 penculik. Kamu bisa ambil begitu banyak foto. Sejujurnya aku juga takut. Tanganku terus gemetar. Apa fotonya tidak terlalu buram? Tapi kamu mengambilnya. Dan lagi, sangat jelas. Ini bisa jadi bukti sah. Baiklah. Aku suka pepatah kalian itu. Kalau tidak tangkap penjahat, kamulah penjahatnya. Terima kasih. Ini membuktikan Budi tidak bersalah. Kalau begitu bebaskan dia. Saya pengacaranya. Saya berhak minta penjelasan dari kalian. Temanmu berkelahi saat penangkapan. Makanya dia ditahan 24 jam lagi. Baiklah. Kalau begitu saya minta lihat video perkelahian. Jika terbukti Budi tidak bersalah dan hanya membela diri, saya akan minta pertanggungjawaban kalian berdua. Tentu saja. Tapi prosesnya butuh waktu. Juga butuh minimal 24 jam. Jadi bisa minta jaminan? Tidak. Anda harus tahu permohonan jaminan Anda juga butuh waktu diproses. Ayo pergi.
Lebih baik kita bicara dengan Budi sebelum pengacara baru itu kembali. Sangat setuju. Selamat, kamu tidak bersalah. Aku selalu tidak bersalah. Boleh aku pergi sekarang? Semua ini berkat Dr. Rina. Dia memberi kami banyak bukti berharga. Bahkan tadi malam aku menyelidiki penculikan yang kamu bicarakan. Budi, Siti tidak naik pesawat. Kami sudah bertahun-tahun mengikuti kasus perdagangan orang di perbatasan. Kami yakin yang menculik Siti adalah orang yang sama. Bagaimana kabarnya? Aku urus masalah Budi. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tahu. Cari cara untuk mengeluarkannya. Tenang, kasus ini ada perkembangan baru. Baiklah. Jadi, apakah kamu bersedia bekerja sama dengan kami? Lihat, sudah aku bilang. Apa yang kukatakan itu benar. Bagaimana kita bekerja sama? Kamu bisa melakukan banyak hal. Kami menyelidikimu. Kamu seperti komando. Aku tahu kamu akan terus mencari Siti. Jadi kalau kamu dapat informasi, bagikan saja dengan kami. Dan kalian akan berbagi denganku? Kamu bantu kami. Dan kami bisa membantumu. Budi. Dengar aku. Aku sudah tua. Kurang 7 hari lagi aku pensiun. Kuharap bisa tangkap binatang-binatang itu sebelum pensiun. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon aku. Budi. Baiklah. Eko? Hei, apa-apaan ini? Kenapa menginterogasi klienku tanpa aku? Ini bukan interogasi. Kami hanya mengobrol, kan? Jangan katakan apapun lagi. Kamu sudah tidak bersalah. Video sudah membuktikan ketidakbersalahanmu. Ayo pergi. Aku bilang, Siti diculik. Aku tahu, kamu pergi dulu. Bagaimana menurutmu? Kita lihat saja. Sungguh aku tak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Eko sudah cerita semuanya padaku. Ini teleponmu. Ya. Siapa sangka ini akan menyelamatkan nyawaku. Waktu polisi menindihku di tanah, hanya kamu yang bisa memahamiku. Agus, bawa mobil ke... Ada apa? Jangan sekarang. Kenapa tidak? Kamu lihat orang gila semalam? Di mana? Di sana. Aku tidak melihatnya. Lihat di sana, di sana. Sialan. Sekarang kita pergi dulu, cepat. Kamu benar, mundur. Tapi kamu tidak bisa melakukan semuanya. Mereka penculik. Mengikuti mereka semalaman sangat berbahaya. Saat itu aku tidak memikirkan itu. Kita semua punya keluarga. Kalau benar-benar terjadi sesuatu padamu, apa yang akan mereka lakukan? Sekarang aku sangat paham perasaan itu. Oh. Ambil. Ini ada foto Agus. Aku belum perkenalkan diri. Aku Rina. Budi, jaga dirimu. Jaga dirimu. Hentikan mobil. Lihat gereja itu.
Sayang, kemari. Hah? Nenekku pernah bilang, dalam hidup wanita ada hari yang sangat berarti. Itu hari pernikahannya. Kamu juga akan segera mendapat harimu. Kenapa tidak hari ini? Kamu mau nikah hari ini? Ya. Kalau begitu hari ini. Sekarang juga. Bagus. Sayang. Wartawan Heru, aku sudah kirim materinya ke emailmu. Sempurna. Dengan bukti penipuan keuangan, Irwan akan menanggung akibatnya. Sudah di internet? Bagaimana bisa di internet? Buka komputernya cepat. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada di internet? Tunggu. Kamu curiga padaku? Aku tidak curiga padamu. Data keuangan ini cuma ada pada kepala Guntur dan aku. Dia sangat hati-hati. Jadi tinggal aku. Hanya bisa bocor lewat aku. Selama perjalanan ini, siapa yang bisa mengambil data dari komputerku? Seberapa serius? Setidaknya 2 hari batas bawah. Kerugian 2 miliar. Aduh, Irwan. Pikir cepat, siapa yang sudah kamu sakiti? Ada orang? Tolong. Tolong. Ada orang? Tolong aku. Hei! Bagaimana kamu bisa keluar? Di mana kamu bersembunyi? Kamu sengaja datang ke pernikahanku? Jangan kabur ya. Akhirnya aku tangkap kamu. Hari ini seluruh dunia pasti merayakan kita. Kamu juga anjing kecil. Ya. Sekarang kita punya keluarga kecil. Benar.
Manis sekali. Sungguh bahagia. Kita beri nama Lucifer, oke? Hari ini hari istimewa. Beri kami berkahmu. Sial! Sayang. Saat orang putus asa, mereka selalu berlari ke Tuhan. Siti, di mana kamu? Pasto, di mana kamu sembunyikan cewek itu? Wanita itu tidak hadir di pernikahan kami. Jangan bohong di hadapan Tuhan. Tuhan tahu aku baru saja menikahkan kalian. Jangan mendekat, biarkan dia pergi. Andai aku bisa melepaskannya, tapi seseorang yang lebih kuat dari Tuhan menginginkannya. Kamu tidak bisa berbuat kejahatan di sini. Itu penghujatan terhadap Tuhan dan juga terhadap pernikahan mereka. Tuhan, lihat apa yang kamu paksa aku lakukan. Hari ini hari pernikahanku. Maafkan aku, Pastor. Sudah 9 tahun aku tidak mengaku dosa. Sedih sekali. Aku bunuh pastor yang menikahkan kita. Tapi salah cewek itu kan? Dia menyeret pastor ke dalam ini. Kalau tidak, aku tak perlu membunuhnya. Tuhan, semoga gadis itu patuh. Jangan ada yang mati karena kesalahannya. Amin. Ada orang? Ada orang? Tak ada pilihan lain kecuali patahkan pintu. Sungguh aku tidak mengerti. Tambang Francisco milik kita. Kenapa orang bodoh itu mau jual tambang ke orang lain? Pemilik kasino sudah mati. Aku tahu kamu sudah mengaturnya. Tapi sekarang sialan itu mau jual ke orang lain. Pemerintah meninjau kontrak kita. Konsesi keluarga Majed sudah habis. Jadi kita harus buat Majed perbarui sebelum mereka beli tambang. Kalau tidak, kita akan kehilangan juga. Aku takkan biarkan itu terjadi. Aku sudah undang Majed. Dia konfirmasi akan datang. Tidak ada yang bisa merebut tambang Francisco dariku. Tidak ada.
Mahendra, saudaraku tersayang. Ya, ini aku, Rudy. Aku kirim foto seorang pria. Namanya Irwan. Aku tak tahu cara nulisnya. Dia di Las Vegas. Sekarang aku beri kamu misi. Aku mau kamu culik dia dan rampok habis. Jangan sampai tersisa 1 sen pun. Bersih total. Orang ini mau menggangguku. Beri dia pelajaran. Baiklah, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Ayo, bunuh dia sendiri. Jangan tembak kakinya, tangannya, atau lututnya. Kamu harus bunuh dia dengan 1 tembakan. Tidak, aku belum pernah melakukan itu. Aku tidak bisa. Agus. Kamu mau Rudy bunuh kita? Tidak. Kamu mau Rudy bunuh kita? Tidak. Sungguh? Tidak. Baiklah, Agus. Jadilah pria. Ambil pistol ini dan bunuh dia. Bagaimana aku pergi? Di sana ada yang lain. Jangan ragu lagi, oke? Berhenti mengarahkan ke dirimu sendiri. Juga jangan arahkan ke aku. Bisa jadi pria, jangan pengecut. Pergi cepat. Cepat. Halo, saya datang bayar tagihan medis Rosa. Terima kasih. Putra, apa kamu gila? Dokter itu mengambil fotoku dan Dedi. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Aku juga tahu perintah Rudy. Tapi aku bilang, selama aku hidup kau takkan sentuh dia. Putra, dengar aku, kalau tidak patuh pada Rudy. Apa kamu tidak mau hidup? Lebih baik urus dirimu sendiri. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, aku hancurkan foto dan kamu lepaskan dia. Aku jamin dia tidak akan bilang apa-apa. Pilihan kedua, kamu bunuh dia dulu. Tapi sebelum kamu bunuh dia, aku bunuh kamu. Pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Mana? Pertama, kalau tidak patuh pada Rudy, kamu akan dapat masalah. Kamu tidak mau hidup, kamu mati. Halo, Dokter Rina. Putra. Dasar bajingan. Rosa sangat kritis, kamu tahu? Kamu tinggalkan dia di sini. Apa kamu manusia? Lihat keadaannya sekarang. Apa kamu tidak merasa sakit sedikit pun? Tolong aku. Dia bukan sembarang orang. Dia istrimu, ibu putrimu. Jangan lanjutkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Maaf.
Aku seharusnya tidak marah padamu. Aku tahu kamu orang baik. Seorang dokter yang baik. Kamu selamatkan istriku. Dan kamu merawatnya dengan baik. Kadang saat aku merasa tidak bisa datang, aku pikir, Dokter Rina pasti ada. Dia akan merawatnya dengan baik. Kamu harapan istriku. Juga harapanku. Harapan seluruh keluargaku. Terima kasih. Dokter Rina. Bagaimana dengan Nita? Apakah kamu menemukan Nita? Nita. Nita meninggal. Alasan aku tidak mau datang ke sini karena aku takut istriku akan bertanya tentang dia. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Makanya aku harap kamu juga jangan bilang padanya. Dan kamu berencana apa? Menemukan yang membunuh Nita dan bunuh dia. Untukmu, sahabatku. Oh, terima kasih. Tunggu cantik. Kemari. Sahabatku sudah kubilang. Dia sangat liar. Ayahku akan temukan tempat ini. Dan akan habisi kalian semua. Putra, kamu tahu suasana ini. Bantu aku selidiki kedua orang ini. Siapa yang biarkan mereka masuk? Pergi sekarang juga. Sialan tahu? Gimana rasanya waktu lampu mati pas Bolti nyetak gol Calaca sambil membelakangi di Piala Dunia? Aku kasih kabar baik. Hari ini kita menikah. Meskipun mereka menikah, meskipun keduanya mati, aku tidak peduli. Putra, tolong! Hari ini untuk keluarga Holres kami.
adalah hari yang sangat istimewa. Jangan rusak suasana. Hei, sekarang kami mencari seseorang. Dan kami butuh seseorang dengan bakatmu. Bantu kami menemukannya. Selamat kamu dapat kerja. Aku bilang, aku sudah tidak ada hubungannya dengan geng Holres mereka. Dan kalian berdua. Siapkan uang secepatnya. Ya, kirim dari Hong Kong. Kita harus dapat tambang Francisco. Beli. Sejak perusahaan Go Public, kamu tidak berhenti membeli. Kamu beli 2 tambang di Australia dan masih kurang. Sekarang datang ke Amerika untuk beli. Kamu tahu apa? Ini bukan sekadar beli. Ini disebut investasi. Maksudmu, kamu beli tiket ke Tucson sore ini? Tidak. Sebelum aku pergi, aku harus menemui Wulan lagi. Berapa kali sudah ku bilang, dia takkan izinkan kamu melihat putrimu. Dan kamu masih repot-repot buatkan dia kepercayaan keluarga. Apakah dia berterima kasih? Tapi aku harus menemuinya. Orang itu. Kita ada urusan sangat penting dengannya. Makanya kami butuh kamu. Bantu kami menemukannya. Orang ini. Dia sendiri. Dia mau beli tambang Francisco. Seperti pemilik bodoh Casino Plank. Kamu ingat apa yang terjadi padanya? Cuman ingat bagaimana wajah ayahmu sudah. Jika apa yang kamu katakan benar, maka aku bisa menemukan ayahku? Sejujurnya aku ingin tahu siapa dia. Baiklah. Hendra, apa-apaan maksudmu? Setelah urusan kasino kita sudah beres. Dan sekarang apa yang kamu lakukan? Putra, tenang. Ada apa denganmu? Jangan bual, bawa dia sekarang. Ku beri 3 detik. 1. Putra, lebih baik begini. Coba kamu dulu, oke? 2. Putra, lihat dulu. Berhenti. Kamu akan suka. Percayalah, kamu akan jatuh cinta padanya. Dia sangat cantik. Ini barang dagangan terbaik yang pernah kuangkut. Lihat dia dulu. Bagaimana? Barang bagus ya? Kamu bantu kami cari Irwan dan dia jadi milikmu. Bagaimana? Itu baru aku suka. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku dengar. Ayo buat kesepakatan. Kasih aku fotonya. Dan kita beres. Tidak masalah. Dewi? Putra, selamatkan aku. Selamatkan aku, Putra. Apa kamu bercanda? Kamu kenal dia? Mereka mau bunuh aku. Aku tak mau mati. Kamu kenal dia? Putra, selamatkan aku. Aku tidak kenal dia. Sekarang kamu bisa bilang sebenarnya. Waktu lalu kamu selamatkan seorang cewek. Kamu bilang dia hamil. Sekarang ternyata kamu kenal yang ini ya. Aku tak percaya kamu penyelamat. Berarti kamu pasti polisi ya? Pertama kali aku lihat seseorang minum pil dengan anggur. Anggur memberiku lebih banyak energi. Tujuh hari lagi. Sekarang aku paham kenapa kamu ganti partner 4 kali dalam sebulan. Bulan ini aku kurang beruntung. Aku bukan polisi. Kalau aku polisi, aku sudah memenjarakan mereka. Aku takkan buang waktu dengan kalian. Aku tidak kenal dia. Oke. Jadi jangan buang waktu lagi.
Mari kita buktikan dan kita tahu kebenarannya. Ikut dengan saudaramu. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Kamu tidak suka ini? Jangan sentuh dia. Sudah kubilang, santai. Aku kenal dia. Pacarnya adalah sahabatku. Namanya Budi. Mari kita tukar. Kalian beri aku foto. Aku bantu kalian cari orang itu. Lalu kalian bebaskan dia. Siapa nama pacarmu? Budi. Dan dia siapa? Putra. Maaf. Lihat, sekarang cewek itu ada di tangan kami. Jadi kamu harus dengar kami. Kamu tidak punya pilihan. Di sini aku yang memerintah. Sekarang, pergi cari orang itu. Setelah kamu temukan dia, mungkin kami bisa bebaskan dia. Jadi kita tetap bekerja sama? Bagaimana menurutmu? Pasti mereka Agus dan Dedi. Maka aku sarankan kamu cepat. Karena kalau kamu lama sekali, cewek ini akan dibawa pergi. Putra, buka pintu. Pergi cepat. Tolong aku. Cepat. Kenapa kamu datang? Orang yang aku minta kamu cari, sudah kamu cari? Aku sudah selidiki, belum ada jawaban. Bukankah kamu sudah berhenti minum? Aku juga mau merokok. Aku periksa semua kamera. Kamu tahu, di seluruh komunitas kita, semua restoran, hotel, pusat perbelanjaan atau apapun punya kamera. Itu berarti aku lihat mobil yang bawa Siti hilang di dekat rumahmu. Kamu paham maksudku? Jadi kalau kita fokus di sekitar lingkunganmu, aku bisa temukan mobil itu. Pada dasarnya dari sini ke sana. Teleponmu. Kenapa tidak angkat? Hei Budi. Sialan, dari Arizona. Ya? Bicara. Aku tahu kamu takkan menemukannya. Kamu bukan Hendra. Siapa kamu? Kalau tidak ada kabar, jangan telepon aku. Apa? Beri Hendra telepon. Hei! Kamu bodoh. Kalau kamu panggil aku bodoh lagi, aku patahkan kakimu. Aku buat kamu nyebrang padang pasir dengan berlutut. Dia minta informasi darimu, belum ketemu. Kamu punya 2 nomor? Ponsel ini untuk teman yang berbeda. Teman-teman. Siapa? Siapa? Yang paling aku benci dipanggil bodoh. Baiklah, sekarang apa yang kita lakukan? Oh benar. Kenapa tidak telepon polisi? Kalau kamu telepon, penyelidikan akan lebih cepat. Hari pertama aku telepon. Polisi tidak berbagi informasi dengan kita. Aku tidak bisa diam saja. Ya.
Aku mau tanya sesuatu yang seharusnya tidak. Aku pikir dulu, hubungan antara kamu dan Siti. Dia selalu ingin jadi model bintang. Dan kamu? Kamu mau buka restoran. Sebenarnya kalian berdua... Dan aku tahu semuanya. Sebelum ini terjadi, dia sudah mengusulkan putus beberapa kali. Tapi kita belum putus, kan? Dia tidak punya keluarga atau teman di sini. Kalau aku tidak lakukan ini, siapa yang akan? Tapi kamu sendiri tidak bisa. Putra, ini penculikan. Aku tahu aku tak bisa bantu dia meraih mimpinya. Tapi meskipun harus bayar dengan nyawaku, aku harus temukan dia. Ya. Halo. Baik, sekarang aku pergi ke sana. Kalau ada kabar, beritahu aku. Nanti aku telepon kamu. Lakukan semuanya dengan tenang. Ah?